Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Rupiama dari Setais Majenang 2020, kelompok 9, Desa Pandang, Kecamatan Cimanggu. Saya akan berbincang-bincang dengan Ibu Kepala SD Negeri yang bernama Ibu Diah Nurdiati SPD. Selamat siang, Bu. Ya. Sebelumnya saya mohon maaf mengganggu waktu Ibu di sini. Nama saya Rupiama sebagai mahasiswa Setais Majenang yang sedang menjalankan salah satu kegiatan KKN Mandiri yang diberikan kepada kami dalam hal wawancara mengenai pencegahan COVID-19. Telah kita ketahui pandemi pengembangan COVID-19 sekarang semakin berkembang sehingga dampaknya terhadap pendidikan. Yang sudah sekitar beberapa bulan lama kegiatan belajar mengajar di sekolah terpaksa dihentikan seiring penyebaran virus corona. Aktivitas belajar pun kini harus dilaksanakan atau dilakukan di rumah dengan memanfaatkan media online. Lantas suka duka proses belajar mengajar secara online yang kini harus jalani. Saya akan mewawancarai dengan Ibu Kepala Sekolah SD Negeri. Ini kalau Ibu sudah mulai melakukan belajar secara online, ini sudah sejauh kapan? Mengenai COVID-19 itu sebenarnya informasi dan virus itu muncul di Indonesia itu sejak bulan Februari. Namun untuk pembelajaran anak bukan dihentikan di sekolah, tetapi anak pembelajarannya tidak di sekolah, tidak tatap langsung, tetapi anak pembelajarannya ada di rumah. Jadi tetap pembelajaran itu ada, cuma bukan diberhentikan, cuma pembelajaran tidak langsung tatap muka, tapi anak-anak belajar di kelompok, masih dikelompokkan dan pembelajaran itu melalui melalui online ya. Jadi istilahnya adalah menggunakan sistem daring. Ada sistem daring, ada luring. Itu yang sistem daring atau luring itu berkelompok ya. Iya. Itu satu kelompoknya berapa Ibu? Satu kelompoknya maksimal kami buat 5 anak. Jadi satu kelas itu ada 3 kelompok, ada satu kelompok itu intinya 5 anak. Itu pun posisinya jaraknya itu sudah diatur, tidak boleh ngumpul saling berdekatan, tidak, jadi ada jarak. Itu berarti jadwalnya berbeda-beda ya? Jadwalnya berbeda-beda di setiap kelompoknya. Kelompok 1 jam berapa, kelompok 2 jam berapa. Misalnya kelompok 1 7.30 sampai jam 9, berarti kelompok 2-nya nanti 9:15 sampai selesai. Dan untuk kedepannya masih akan dilakukan sampai corona yang belum ditentukan, berarti yang dilanjutkan. Jadi sebelum ada pencabutan dari pemerintah, kita ikuti aturan pemerintah. Jadi kita tetap kadang-kadang luring, kadang-kadang daring, istilahnya guling ya, guru. Ini kira-kira sudah beberapa bulan secara online kepada murid-muridnya dari rumah, kira-kira suka dukanya seperti apa, pengalaman yang Ibu mungkin bisa ceritakan kepada saya Bu? Ya sukanya sih kayaknya malah sedikit ya Bu, cuman sukanya gini. Jadi yang tadinya guru tidak pernah anjang sama ke murid ya. Jadi sekarang dengan adanya pembelajaran luring ataupun daring, guru kan datang ke rumah murid, otomatis guru silaturahmi, guru menjelaskan bahwa sejauh mana anak-anaknya menyerap pembelajaran itu. Jadi antara guru dan wali murid itu ada timbal balik. Oh ternyata anak saya memang pinter, oh ternyata memang anak saya kurang. Jadi itu
sukanya jadi ada saling terbuka antara guru dan wali murid ya. Nah, dukanya yaitu karena tidak semua, kalau menggunakan daring, tidak semua wali murid memiliki HP Android. Memiliki HP Android tidak memiliki pulsa. Itu kalau menggunakan daring. Kalau luring kan bertemu bisa langsung. Nah, tapi kalau daring memang dukanya itu bagi mereka yang tidak memiliki HP Android dan tidak memiliki pulsa. Kadang-kadang mungkin HP-nya ada bagus tapi orang tuanya perhitungan jadinya tidak mau membeli pulsa. Berarti daring dengan luring ya. Kalau daring itu berarti berkelompok ya. Ya, daring maupun luring berkelompok. Kalau daring kan menggunakan HP ya Bu ya, jarak jauh. Jadi pembelajaran jarak jauh ya, istilah kerennya PJJ gitu ya. Jadi guru bisa di sekolah, anak-anak cuman itu tadi mungkin HP-nya ada tapi tidak mempunyai pulsa. Tapi kalau luring kan guru datang ke rumah, tapi kan itu sebenarnya tidak, ya boleh tapi tidak diperbolehkan terlalu sering. Yaitu berkelompok berapa ya Bu? Satu kelompoknya ya kami 5. Itu pun jaga jarak, betul-betul jaga jarak. Terus protokol kesehatan harus betul-betul dipakai. Anak cuci tangan, pakai masker, dan pakai untuk kalau misalnya harus ada pembersih tangan, sabun dan sebagainya. Jadi sudah dikasih tahu ya? Iya, sudah tahu. Ya, wali murid sudah tahu. Alhamdulillah wali murid sudah mempersiapkan kebutuhan mereka. Jadi lantas seperti apa kira-kira keberadaan lamanya dalam melakukan pembelajaran secara online? Kan biasanya belajar kita berhadapan muka ya, bertatap muka langsung di depan kelas gitu. Jadi apa lantasannya gitu? Maksudnya? Iya, lantasnya bagaimana gitu? Cara belajarnya gitu. Ya, belajarnya kan guru ya istilahnya guling ya. Guru datang ke berkeliling-keliling ke murid-murid gitu, misalnya kelompok ini, misalnya contoh di sini ya Bu ya, di SD kami kelas 1 kan ada 2 kelompok karena muridnya hanya 13. 2 kelompok misalnya pagi di kelompok 1 kelas 1. Terus nanti siangnya di kelompok 2 kelas 1. Itu hari Senin. Terus hari Selasanya di kelas 2 dan seterusnya. Karena ini kelas 1 kelas 2 gurunya 1. Jadi kami memang kekurangan itu jadi ya. Dari kalau luring. Kalau daringnya kami ya jarak jauh guru-guru di sekolah. Tapi tetap guru pagi datang absen, itu langsung ke murid. Kalaupun misalnya tidak melaksanakan luring, berarti daring, guru tetap di sekolah. Pembelajaran langsung, terus tentang masalah guru absen tetap absen, pulangnya juga seperti biasa. Ya kan itu memakai daring ya, berarti pakai HP, harus beli pulsa ya. Itu pulsanya dari mana? Beli sendiri apa dikasih dari pemerintah? Kalau pulsa sampai saat ini masih beli sendiri wali murid. Cuman ini ada wacana pemerintah akan menyalurkan dana untuk pembelian pulsa pada wali murid. Itu jadi mudah-mudahan betul itu bukan hanya janji, pemerintah akan memberikan pulsa untuk wali murid, untuk anak-anak sehingga pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik dan tidak ada kendala, mudah-mudahan. Tapi bagi mereka yang tidak punya HP ya tidak menerima ya. Jadi melihat ke orang lain ya. Iya betul, iya ke teman. Ya alhamdulillah ya, anak-anak sudah dikasih tahu cara tokoh-tokoh pemerintah sudah tahu ya, dan wali juga. Jadi demikianlah ya, alhamdulillah wawancara saya dengan Ibu sudah selesai. Mudah-mudahan kita bersama-sama dengan anak-anak atau siswa bisa menjaga kesehatan dari COVID-19 dan mudah-mudahan Allah melindungi kita semua. Amin. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu dan rekan-rekan Ibu di sini yang telah memberi waktu. Dan saya mohon maaf bila ada kesalahan dalam tutur kata saya.
maaf apabila kehadiran jenengan kurang sungguh-sungguh.